Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, watashi no YouTube channel yokoso. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan sedikit mengenal tentang bahasa Jepang. Jika mendengar kata Jepang, pasti ada yang langsung memikirkan bunga sakura ya. Lalu juga ada yang muncul bayangan sushi, makanan khas Jepang, kemudian anime Naruto, atau mungkin juga ada yang langsung terbayang Doraemon. Atau bagi kalian yang suka sejarah, langsung teringat kata-kata negara matahari terbit. Jepang disebut juga Nippon atau Nihon. Kata tersebut berarti asal muasal matahari. Itulah mengapa Jepang disebut juga dengan negara matahari terbit. Dahulu bangsa Cina menyebut Jepang sebagai tempat matahari terbit karena posisi Jepang berada di timur Cina, sehingga matahari terbit lebih dulu dan terlihat dari sana. Nama resmi dari bendera Jepang adalah Nishoki atau sering disebut Hinomaru, yang berarti lingkaran matahari. Warna putih pada bendera melambangkan kejujuran dan integritas yang dianut oleh masyarakat Jepang. Lingkaran merah pada bendera melambangkan ketulusan dan mewakili Dewi Amaterasu, Dewi Matahari dalam mitologi Jepang. Jepang terletak di wilayah paling timur benua Asia, berbatasan dengan Korea Selatan, Korea Utara, Cina, dan Rusia. Jepang adalah negara yang memiliki banyak pulau, terdiri dari 4 pulau utama yaitu Kyushu, Shikoku, Honshu, dan Hokkaido. Tiap daerah memiliki kecenderungan iklim sendiri karena letaknya yang membujur dari utara ke selatan. Wilayah utara cenderung beriklim dingin, sedangkan wilayah selatan cenderung beriklim tropis. Walaupun demikian, Jepang terdiri dari 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Bahasa nasional negara Jepang adalah bahasa Jepang. Sebagai suatu bahasa, bahasa Jepang tentunya memiliki perbedaan dengan bahasa lain. Perbedaan tersebut diantaranya huruf bahasa Jepang, kemudian pengucapannya, kemudian tata bahasanya, kemudian akhiran panggilan dalam penyebutan orang. Keempat hal ini akan kita bahas satu persatu. Mari kita belajar mengenal bahasa Jepang. Bahasa Jepang menggunakan berbagai jenis huruf. Yang akan saya kenalkan di sini hanya kanji dan kana saja. Pembahasan huruf Jepang diterangkan di video terpisah. Kanji merupakan huruf yang sulit menurut pembelajar asing bahasa Jepang karena bentuknya yang rumit. Huruf ini awalnya huruf Cina yang diadaptasi ke dalam bahasa Jepang dan memiliki makna tiap hurufnya. Kanji mungkin sulit, tetapi jika kita mempelajarinya, terasa mengasihkan karena tiap kanji memiliki tantangan masing-masing. Kana terdiri dari hiragana dan katakana. Hiragana adalah huruf yang mewakili bunyi suku kata atau silabel kosakata asli bahasa Jepang. Sedangkan katakana adalah huruf yang mewakili bunyi suku kata atau silabel kosakata serapan bahasa Jepang. Jika kita lihat bentuknya, hiragana lebih luwes dibanding katakana yang kaku. Bahasa Jepang pada umumnya bersistem silabel terbuka. Silabel terbuka merupakan silabel atau suku kata yang diakhiri dengan bunyi vokal. Contoh, yuki, salju, terdiri dari 2 suku kata yaitu yu dan ki. Masing-masing suku kata berakhiran vokal u dan i. Itu paham ya maksudnya ya silabel terbuka. Kemudian kata hana terdiri dari ha dan na, masing-masing diakhiri vokal a semua. Kemudian tatami, tikar, terdiri dari suku kata ta, ta, mi. Masing-masing memiliki akhir vokal a, dan i. Paham sampai sini ya silabel terbuka? Perhatikan pengucapan kosakata berikut. Kaze, eki, sekai. Dari contoh tersebut, bisa kita simpulkan bahasa Jepang hanya mengenal bunyi e. Bahasa Jepang tidak mengenal bunyi e. Paham ya sampai sini? Kemudian pada bunyi n,
ada sedikit perubahan bunyi. Perhatikan pengucapan kosakata berikut. Hong, kabang. Pada umumnya, bunyi N di akhir kata berubah menjadi sengau lemah atau eng tapi lemah. Pada kosakata yang berarti cuaca dan komik, bunyi N bertemu dengan bunyi K dan G. Maka bunyi N berubah menjadi sengau kuat. Tengki, mangga. Pada kosakata yang berarti pensil, koran, dan 3 lembar, bunyi N bertemu bunyi P, B, dan M. Maka bunyi N berubah menjadi bunyi M. Contoh, enpitsu, simbung, sammai. Dalam bahasa Jepang juga mengenal konsonan rangkap. Jika dalam huruf kana dituliskan menggunakan huruf tsu kecil. Berikut kosakata yang menggunakan konsonan rangkap. Hoppeta, isai, sekkeng, kitte. Selain itu, dalam bahasa Jepang juga ada vokal panjang. Penulisannya berbeda dengan bunyi vokal pendek biasa. Perhatikan kosakata sebelah kiri kalian, ada beberapa penulisan vokal yang diberi tanda garis atas. Hal itu melambangkan vokal panjang. Boleh tidak menggunakan garis atas, akan tetapi penulisan vokal panjang ditambahi vokal yang sama di belakangnya. Contoh, oji-sang. Di situ ada bunyi I panjang. Maka penulisan oji-sang ditambahi I double. Di situ tertulisnya O-J-I-I-S-A-N. I-nya double karena I-nya vokal panjang. Namun, untuk bunyi O panjang, jika dituliskan tanpa garis atas, maka dituliskan atau ditambahkan huruf U. Contohnya, gakko. O-nya panjang. Maka kalau dituliskan tanpa garis atas, maka ditambahi U di belakangnya menjadi gakko. Bacaannya tetap gakko. Kemudian, bunyi vokal E panjang. Maka penambahan vokal dituliskan dengan I, huruf I. Contohnya pada kata sensei menjadi sensei. Pengucapannya tetap sensei. Pelesapan bunyi U. Contohnya, kore wa hong desu. Tegami o kakimasu. Bunyi U pada akhir kalimat desu dan masu itu melesap atau hilang, maka menjadi des dan mas saja. Contoh lain pada kosakata yaitu gakusei. Tulisannya gakusei ya, tapi dibacanya gakusei. Terus ski dari kata suki. Struktur klausa bahasa Jepang sebagian besar terbalik dengan bahasa Indonesia. Contoh ya, dalam bahasa Indonesia, klausa bunga merah berpola diterangkan menerangkan. Sedangkan jika diubah ke dalam bahasa Jepang menjadi akai hana, pola klausanya menjadi menerangkan diterangkan. Pada umumnya, pola kalimat bahasa Indonesia adalah SPO, seperti pada contoh. Namun pada pola kalimat bahasa Jepang, predikat cenderung berada di bagian akhir sebuah kalimat. Pola kalimat bahasa Jepang juga cenderung lebih fleksibel dan juga seringnya penggunaan partikel sebagai penunjuk hubungan antar kata dalam kalimat. Kita lihat pada kalimat bagian bawah, di situ ada dua partikel yaitu partikel wa dan partikel o. Partikel wa sebagai penunjuk subjek. Subjek dari kalimat tersebut adalah watashi. Kemudian partikel o sebagai penunjuk objek. Objek pada kalimat tersebut adalah sushi. Di Indonesia kita punya sebutan bapak, ibu, saudara, nyonya, emas, mbak, ade, dan lain-lain.
Tentu saja kita akan memikirkan kondisi, status, dan situasi sebelum menyematkan panggilan tersebut. Begitu juga dengan bahasa Jepang. Tidak cukup dengan tuan dan nyonya saja, ada cukup banyak cara untuk memanggil nama orang Jepang dengan berbagai situasi dan kondisi. Akhiran sama digunakan untuk memanggil orang yang derajat atau jabatannya lebih tinggi. Kemudian, akhiran sensei adalah panggilan untuk orang yang dihormati karena posisinya. Orang yang menekuni pekerjaan dengan pengetahuan khusus, seperti anggota parlemen, dokter, pengacara, seniman, musisi, pembuat manga, kritikus, guru, dan orang yang profesional dalam bidang pengembangan dan literatur dalam keilmuan lainnya. Kemudian akhiran panggilan senpai. Panggilan dari junior kepada senior dalam suatu lingkup, misalnya sekolah, kantor, kuliah, dan sebagainya. Singkatnya kakak kelas atau kakak tingkat atau senior. Kemudian akhiran sang. Akhiran ini dipakai untuk panggilan sopan kepada siapapun yang setara, bersifat formal. Panggilan ini paling aman kita gunakan saat bertemu dengan orang pertama kali dan seumuran ya, setara. Kemudian akhiran chang digunakan untuk memanggil anak kecil atau gadis remaja yang sudah akrab. Kemudian akhiran kun untuk memanggil anak laki-laki, teman laki-laki yang sudah akrab. Lalu ada penggunaan panggilan yang mungkin akan sering saya pakai pada pembelajaran bahasa Jepang, yaitu minasan. Mina itu artinya semua, semuanya. Panggilan ini untuk menyapa para hadirin atau teman-teman atau saudara sekalian. Kata ini digunakan untuk menyebut orang, yaitu orang banyak ya, jamak, di depan audien. Jadi saya akan sering menggunakan minasan. Kalian jangan kaget ya, minasan itu artinya kalian semua. Tadi kita sudah bahas perbedaan atau ciri khas bahasa Jepang. Kita belajar lagi tentang budaya yang mungkin kalian paham, tetapi tidak tahu itu penyebutannya apa. Kalian sering lihat kan orang Jepang saling membungkukkan badan. Nah, itu namanya budaya ojigi. Ojigi sendiri sikap menurunkan atau membungkukkan punggung dan kepala sebagai isyarat sosial kepada orang lain atau simbol penghormatan. Ojigi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu eshaku, keirei, dan seikirei. Eshaku biasanya digunakan pada saat memberi salam pagi, siang, ataupun sore hari. Membungkuk ringan saat berpapasan dengan orang lain dan saat menyambut tamu. Caranya adalah dengan membungkukkan badan dari pinggang sampai bagian atas sekitar 15 derajat ke depan. Kere lebih sopan sedikit dibanding eshaku dan merupakan cara membungkuk yang dilakukan saat berhadapan dengan klien atau atasan. Pada kere, badan dibungkukkan 30 derajat ke depan dan tatapan menghadap ke bawah. Sai kere, cara membungkuk paling dalam di antara 3 cara membungkuk, yaitu sebesar 45 derajat. Cara ini digunakan saat meminta maaf, untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam, dan saat berhadapan dengan klien penting. Digunakan juga saat bersembahyang di depan Tuhan dan sebagai penghormatan kepada orang-orang yang mulia. Selain belajar ojigi, kita belajar juga respon yang umum pada bahasa Jepang. Ada 2 respon umum, yaitu respon positif dan respon negatif. Respon positif biasanya ditandai dengan kosakata hai, artinya ya dalam bahasa Jepang. Kemudian respon negatif biasanya ditandai dengan kosakata iie, artinya tidak dalam bahasa Jepang. Bagi yang suka melihat anime atau drama Jepang mungkin tidak asing ya dengan 2 kosakata ini. Oke, kita masuk ke JLPT atau Japanese Language Proficiency Test. Dalam bahasa Jepang disebut Nihongo no Ryoku Shiken. Ujian kemampuan bahasa Jepang yang dikhususkan bagi para penutur asing bahasa Jepang. JLPT merupakan standar untuk mengetahui tingkat penguasaan bahasa Jepang seseorang.
Ada tingkatan level dalam penilaian CLPT yaitu N5, N4, N3, N2 atau N1. Untuk level paling dasar yaitu N5. Untuk level paling tinggi adalah N1. Jadi kalian misalnya ingin mengukur kemampuan bahasa Jepang kalian bisa mengikuti CLPT dan nanti dapat sertifikat. Sertifikatnya itu bisa kalian gunakan saat ingin bekerja di Jepang nanti. Oke, minasang, Ninggo no Jugyo wa kore de warimasu. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, dewa mata. Sampai jumpa.